Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Husna SPD dan CGP Angkatan 9 Kota Langsa. Pada kesempatan hari ini, saya akan mewawancarai Ibu Kasmawati SPDI sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 5 Kota Langsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, pada hari ini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai dilema etika yang terjadi di sekolah, Bu. Baik. Pertanyaan yang pertama, Ibu, selama Ibu menjadi pimpinan di sekolah ini, Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Baik, sebagai pimpinan selama saya di sekolah ini sering saya jumpai kasus-kasus dilema etika atau sering juga disebut dengan bujukan moral. Nah, cara saya menghadapi kasus-kasus tersebut dengan cara mengidentifikasikan terlebih dahulu latar belakang penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut. Kemudian memahami kasus-kasus tersebut untuk mencari solusi pemecahannya. Nah, dengan berkomunikasi dengan semua warga sekolah yang terlibat, baik itu dari guru, komite sekolah, dan unsur-unsur lainnya yang terlibat dalam menghadapi kasus di sekolah. Dan dalam pertimbangan utama dengan pihak yang terlibat tersebut dan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu saya mengambil keputusan berdasarkan hasil akhir, berdasarkan peraturan atau berbasis rasa peduli. Terima kasih, Ibu. Kemudian selanjutnya, Ibu, bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Baik, selama ini keputusan yang diambil untuk setiap permasalahan selalu dimusyawarahkan dengan Dewan Guru dan Wakil Kepala Sekolah dan pihak-pihak yang terlibat lainnya. Hal ini dilakukan supaya mendapat pertimbangan dalam mengambil keputusan nantinya. Iya, terima kasih, Bu. Kemudian, Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu, dalam mengambil keputusan ini? Apabila kasus tersebut dilihat berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka sebelum saya mengambil keputusan, saya akan melakukan komunikasi dengan tim manajemen sekolah dengan melaksanakan rapat kecil, dan tentunya keputusan yang nantinya akan saya ambil dengan berdasarkan pada hasil akhir berdasarkan peraturan yang berbasis rasa peduli sosial. Kemudian, Ibu, ya, ini lagi, Bu, hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Menurut saya, hal yang sangat paling efektif dalam mengambil keputusan adalah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim manajemen yang seperti saya sebutkan tadi. Kemudian saya sampaikan, dan tentunya keputusan yang saya ambil harus bersifat objektif. Kemudian hal apa saja, Bu, yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Bu, di sekolah? Jadi setiap pengambilan keputusan tentunya pasti ada tantangan yang dialami. Nah, dalam hal ini pada saat keputusan itu saya ambil, tentunya resiko ada pada saya sebagai pimpinan di sini, serta kurangnya ketegasan jika dihadapkan pada persoalan yang bersifat kemanusiaan. Nah, karena pertimbangan rasa kasihan itu. Oh, karena rasa kasihan tadi jadi agak kurang tegas ya, Bu, ya? Iya. Kemudian berikutnya, Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu, Bu, dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat
atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Baik, permasalahan itu muncul tidak terjadwal, maka dalam pengambilan keputusan juga tentunya tidak ada jadwal khusus. Nah, namun hanya saja ketika pengambilan keputusan tergantung dari kasus yang ada. Melihat dari kasus yang terjadi, apakah kasus tersebut harus segera diselesaikan pada hari itu juga, ataupun bisa diselesaikan dengan hari berikutnya. Oh ya, seperti itu. Jadi dilihat dari kasusnya ya, Bu, Iya. ya. Nah, kemudian apakah ada seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Kalau dikatakan mudah, sebuah kasus itu tentu tidak mudah. Nah, untuk pengambilan keputusan tidak ada yang mudah pada dasarnya. Namun perlu pertimbangan antara hati nurani, kemudian tugas sosial. Nah, jadi perlu perlibatan wakil kepala sekolah dan dewan guru selama ini yang membantu dalam pengambilan keputusan tersebut dalam suatu permasalahan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan objektif. Berarti Ibu masih memerlukan bantuan dari wakil dan rekan-rekan guru ya, Bu, ya? Iya. Bu, ini pertanyaan terakhir Ibu ya. Iya, iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika di sekolah Ibu? Baik, selama menjadi kepala sekolah, saya menjadi lebih memahami karakter-karakter masing-masing warga sekolah, terutama guru, dan bagaimana saya menghadapi setiap orang. Nah, serta perlu adanya pertimbangan yang matang dalam menentukan keputusan supaya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Ibu, pada kesempatan ini saya Rusna SPD CGP Angkatan 9 meminta waktu Ibu sejenak untuk melakukan wawancara Bu. Boleh Bu? Ya, silakan. Terima kasih Bu. Dalam kesempatan ini kami ingin mewawancara Ibu mengenai dilema etika dan rujukan moral Bu. Baik, ya. Di sini pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan ke Ibu yaitu selama ini ya Bu, selama Ibu memimpin di sekolah, dapat mengidentifikasi Bu kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral Bu? Baik. Untuk bagaimana saya selama ini mengidentifikasi permasalahan yang terkait dengan dilema etika. Sebagai seorang pemimpin dan kepala sekolah di SMP Negeri 10 Mangsa, pastinya sering menemukan permasalahan-permasalahan dilema etika. Yang paling menurut saya mengidentifikasinya dengan beberapa cara. Yang pertama, melihat dulu siapa yang bermasalah, individukah individu atau individu dengan masyarakat atau kelompok. Dan yang kedua, permasalahan itu nilai kebajikan mana yang menjadi masalah. Misalnya nilai kebajikan, nilai kasih sayang, dengan kasihan, kesetiaan, dengan apa begitu. Jadi itu nilai itu dulu yang kita lihat. Yang ketiga adalah bagaimana melihat suatu permasalahan ini dari segi hasilnya, di hasil akhir yang akan menentukan. Dan yang pastinya menetapkan keputusan dengan cara apa. Itu Ibu jawabannya. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu untuk mengidentifikasi Ibu mencari dulu paradigma apa yang terjadi Bu ya. Kemudian pengambilan keputusannya dengan langkah-langkah apa gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Kemudian lanjut Bu. Selama ini bagaimana Ibu melakukan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, baik. Untuk cara mengambil keputusan ya, yang terkait dengan dilema etika. Nah, yang pertama itu adalah tetap berprinsip kepada tentang prinsip yang kita anut sendiri. Nah,
Jadi manusia ini kan terdiri dari akal dan moral. Akal dan moral inilah yang menentukan bagaimana cara menentukan dalam mengambil sikap terhadap suatu permasalahan. Nah, selanjutnya kebermanfaatan yang lebih banyak. Nah, misalkan ini dua-dua benar ya, ini bisa dua-dua benar. Masalahnya kalau salah dan benar itu sudah pasti. Dan ini adalah masalahnya benar dan benar. Nah, bagaimana kebermanfaatan yang lebih bermanfaat untuk mengambil keputusan dalam hal kebermanfaatan untuk orang banyak. Nah, itu yang paling penting adalah kebermanfaatan untuk orang banyak. Dan selanjutnya adalah membangun komunikasi. Berarti Ibu mencari dulu manfaat yang paling banyak itu yang kemana dan untuk kelayakan umumnya yang mana ya. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang Ibu lakukan selama ini? Dalam saya mengambil keputusan terhadap jika memiliki permasalahan-permasalahan dilema etika itu adalah yang pertama, saya kumpulkan dulu informasi. Bisa menghadapi nih permasalahan dilema etika. Mengumpulkan dulu informasinya. Selanjutnya mengidentifikasi informasi itu sejauh mana. Dan yang ketiga adalah membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait yang bermasalah tentunya. Suatu pengambilan keputusan itu adalah kita melihat kembali terhadap nilai kebajikan yang ada dan kebermanfaatan terhadap manfaat yang lebih banyak. Kemudian hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Saya memiliki prinsip adalah rahmatan lil alamin dan bermanfaat untuk orang banyak. Yang paling efektif adalah dengan berkomunikasi, membangun komunikasi, diskusi yang positif. Karena apa? Dengan membangun komunikasi ini hasil yang diperoleh akan minim terhadap kesalahan. Nah, misalnya jika sudah diambil keputusan dari hasil komunikasi, maka pasti akan diterima walaupun meminimalisir begini. Kecenderungan untuk tidak menerima itu kurang setelah dibangun komunikasi. Maka saya anggap itu adalah suatu hal yang efektif. Kemudian masih lanjut ya Bu ya. Iya. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Bu? Tantangannya banyak, terutama adalah tantangan yang sangat terkait dengan bagaimana mengambil keputusan yang benar dan benar. Nah, itu suatu permasalahan. Dan kadang-kadang ada yang harus diambil keputusan bertentangan dengan hati nurani. Maksudnya, ini karena sama-sama benar, tapi harus diambil suatu keputusan yang baik, keputusan yang tidak merugikan berbagai pihak, dan minimal tidak ada keputusan yang membuat orang lain tersakiti. Seperti itu ya. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian masalah etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Baik, untuk tata cara jadwal, saya sistemnya fleksibel. Karena apa? Karena dengan tidak bukan penjadwalan khusus ya, sesuai dengan permasalahan yang diambil. Bisa permasalahan yang ditemui. Jika permasalahan itu adalah bisa diselesaikan saat ini juga, tidak ada pemikiran yang dalam, penelaahan dari dalam, itu diselesaikan segera. Nah,